Sebelumnya salam toleransi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Rizky Boneka dengan NIM 2024 0110 310003. Jadi di sini teman-teman, saya akan membahas atau menyampaikan sedikit materi yang mengenai historis perkembangan ilmu pengetahuan sosial. Jadi teman-teman, ilmu pengetahuan ini tidak jauh kita sudah ketahui bersama bahwasanya ilmu pengetahuan sosial ini atau IPS yang kita sebut sama-sama sudah kita ketahui bahwasanya IPS itu adalah yang mengajarkan tentang masyarakat yang bersosial, istilahnya begitu. Kita ketahui bahwa IPS itu ya begitu, bermasyarakat yang bersosial begitu. Jadi IPS ini atau ilmu pengetahuan sosial ini sedikit saya jelaskan teman-teman bahwasanya pertama kali ditemukan di negara Inggris, tepatnya di Rugby pada abad ke-27 kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, dan di Inggris itu pertama kali itu mereka bukan menyebutnya ilmu pengetahuan atau IPS teman-teman sekalian, melainkan mereka menyebutnya dengan social studies begitu teman-teman ya. Jadi tidak lain tidak bukan tujuan dari social studies itu ya untuk menghilangkan pengetahuan yang negatif di dalam negara asalnya itu sendiri begitu teman-teman sekalian. Jadi berbicara mengenai perkembangan ilmu pengetahuan sosial. Perkembangan ilmu pengetahuan sosial ini yang pertama kali di negara Amerika teman-teman sekalian. Kita ambil contoh sederhana di negara Inggris teman-teman sekalian atau di luar daripada negara kita ini yaitu Indonesia begitu. Di luar dari negara ini teman-teman sekalian, perkembangan IPS di sana itu sangat pesat, istilahnya teman-teman sekalian. Ya di mana yang dulunya masih menggunakan tenaga kerja manusia, saking berkembangnya zaman teman-teman sekalian, mereka menggunakan tenaga semacam teknologi, semacam robot dan lain sebagainya teman-teman sekalian. Nah, itu adalah perkembangan sosial yang sangat urgent teman-teman sekalian, karena mereka menggunakan alat daripada tenaga kerja daripada manusia teman-teman sekalian. Jadi sehingga munculnya perkembangan itu dia memberikan dampak yang buruk juga teman-teman sekalian. Karena kenapa saya katakan demikian? Ya dia memberikan mengurangi lowongan pekerjaan daripada manusia sendiri teman-teman sekalian. Ya karena yang paling terdepan itu ya tenaga teknologi itu teman-teman sekalian. Jadi pengangguran di Amerika atau di Inggris teman-teman sekalian itu sangat besar karena mereka menggunakan tenaga teknologi tanpa menggunakan tenaga manusia itu sendiri teman-teman sekalian. Jadi kita berbicara mengenai IPS atau ilmu pengetahuan ini teman-teman ya. Ilmu IPS ini dia mencakup beberapa ya kita ketahui bersama lah teman-teman, dari SD, SMP dan SMA kita ketahui ada beberapa pelajaran yang dibagi, tapi satu titik yaitu IPS, yaitu ada sejarah, sosiologi dan lain sebagainya teman-teman. Jadi saya ambil sedikit 2 poin teman-teman sekalian ya. Yang pertama itu saya ambil sedikit sejarah. Kenapa kita harus belajar sejarah teman-teman ya? Karena di dalam sejarah itu kita mempelajari hal-hal yang masa lalu atau yang sudah terlampau begitu teman-teman sekalian. Jadi tujuan daripada itu untuk kita mengenang kembali atau mempelajari kembali yang sudah berlalu gitu, di dalam IPS sejarah. Terus yang kedua berbicara mengenai sosiologi. Nah, sosiologi ini teman-teman sekalian, dia berbicara bagaimana masyarakat bersosiologi di dalam lingkup masyarakat itu sendiri begitu teman-teman sekalian. Bagaimana cara menghargai antara satu dengan yang lain, bagaimana cara untuk hidup bersosial, bermasyarakat dan lain sebagainya begitu. Dia intinya bertitik fokus kepada bagaimana berkehidupan bermasyarakat dengan baik di dalam lingkup masyarakat itu sendiri begitu teman-teman sekalian. Itu pembagian dasar daripada ilmu pengetahuan sosial begitu, ada sejarah dan sosiologi. Jadi mungkin itu ya teman-teman ya pembahasan singkat dari saya. Jadi mungkin kalau ada yang masih merasa janggal daripada pembahasan saya teman-teman, saya memberikan kesempatan atau kita berdiskusi sama-sama gitu teman-teman ya. Untuk itu saya berikan kesempatan teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan, silakan kepada teman-teman.
saya. Siap. Pertanyaan saya yaitu kenapa sih kita harus belajar lagi tentang ilmu IPS? Oke, pertanyaan yang bagus ya teman-teman sekalian. Jadi kan ya seperti yang saya katakan tadi, kenapa sih kita harus belajar IPS lagi? Ya karena supaya kita mendalami lagi begitu ilmu-ilmu semacam, kan sudah saya bilang bahwasanya IPS ini sudah dibagi, ada sejarah, sosiologi dan lain sebagainya. Ya, bagaimana caranya kita mempelajari secara lebih dalam lagi begitu. Semacam ilmu sejarah. Bagaimana kita mempelajari masa-masa yang sudah berlalu atau masa lampau, bagaimana kita bisa mengenakan kembali di masa yang akan datang atau di masa depan gitu. Supaya kita lebih mendalami bahwasanya ternyata sejarah masa lampau itu begini. Nah, bagaimana caranya kita bisa rubah ke depannya seperti apa atau lebih baik dan lain sebagainya itu. Jadi kunci yang paling utama itu ya untuk lebih mendalami lagi begitu. Itu kan ya masuk juga di sosiologi bahwasanya ya kita harus lebih memperdalami begitu. Jadi artinya ketika ya kita masukin saja ya saling menghargai lah teman-teman di dalam lingkup masyarakat begitu. Bagaimana caranya kita saling berinteraksi antara sesama makhluk sosial antara satu dengan yang lain begitu teman-teman sekalian. Jadi intinya teman-teman untuk lebih memperdalami lagi begitu. Mungkin itu ya teman-teman ya. Paham ya? Jelas. Oke. Jadi nggak ada lagi yang mau bertanya ya? Enggak ada, udah jelas. Siap. Jadi mungkin itu ya sekian dari pemaparan atau pembahasan materi saya mengenai historis perkembangan ilmu sosial itu sendiri ya teman-teman. Jadi lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup presentasi ini. Mohon maaf. Salam. Terima kasih.